ini kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai Artificial Intelligence Project. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu ada saya sendiri, Jimmy Tadisualo dengan NIM 2213025. Perkenalkan, nama saya Delitio Taufan Fauzanoval, NIM saya 2213059. Perkenalkan, nama saya Dwi Kinanda Pratonis, NIM saya 2213060. Perkenalkan, saya Muhammad Alfius Aisyah, NIM 2213061. Pada presentasi kali ini kita akan membahas 4 materi, yaitu ada pengertian dan sejarah AI, yang kedua ada kategori AI, yang ketiga ada jenis-jenis AI, dan yang keempat ada contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, saya akan membahas pengertian dan sejarah dari AI. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, disingkat AI, adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Kecerdasan buatan bertujuan untuk menciptakan program komputer atau mesin yang mampu berpikir, belajar, dan mengambil keputusan sendiri, serta mengeksekusi tugas-tugas yang kompleks seperti pengenalan wajah, pemrosesan bahasa alami, perencanaan, dan masalah orientasi pada pengetahuan. Antara tahun 1957 dan 1974, perkembangan dalam komputasi menggunakan komputer untuk menyimpan lebih banyak data dan memproses lebih cepat. Selama periode ini, para ilmuwan mengembangkan lebih lanjut algoritma machine learning atau ML. Kemajuan di bidang ini mendorong badan seperti Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA untuk menyediakan dana bagi penelitian AI. Pada awalnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan apakah komputer dapat menjalin dan menerjemahkan bahasa lisan. Selama tahun 1980-an, peningkatan dana yang tersedia dan perangkat algoritmik yang digunakan oleh para ilmuwan dan dalam perkembangan AI membuat pengembangan menjadi lebih efisien. David Rumelhart dan John Hopfield menerbitkan tentang teknik deep learning yang menunjukkan bahwa komputer dapat belajar dari pengalaman. Dari tahun 1990 hingga awal tahun 2000-an, para ilmuwan mencapai banyak tujuan dari AI, seperti mengalahkan dunia catur. Dengan lebih banyak data, komputasi, dan kekuatan pemrosesan di era modern dibandingkan dekade sebelumnya, penelitian AI sekarang lebih umum dan mudah diakses. AI berkembang pesat menjadi kecerdasan umum buatan sehingga perangkat lunak dapat melakukan tugas-tugas kompleks. Perangkat lunak dapat mengambil keputusan dan belajar sendiri tugas-tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Alfi. Berikutnya adalah kategori Artificial Intelligence atau AI. Pengembangan AI sendiri terbagi menjadi 2 kategori berdasarkan alokasi penggunaannya, yaitu Weak AI dan Strong AI. Weak AI atau kecerdasan buatan sempit atau sistem AI yang dibuat dan dilatih untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu saja. Contohnya asisten pribadi virtual seperti Apple Siri, Amazon Alexa, Google Assistant, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Strong AI atau kecerdasan buatan kuat. Sistem AI dengan kemampuan kognitif manusia secara umum. Contoh dari penerapan kategori ini adalah sistem rekomendasi dalam e-commerce, media sosial, dan contoh yang lainnya, di mana algoritma tersebut mampu untuk memberikan request hasil pencarian dari user saat mengakses aplikasi atau website dalam internet. Lalu materi berikutnya adalah jenis-jenis AI yang akan dibawakan oleh Taufan. Selanjutnya, jenis-jenis AI. Aaron Hicks, asisten Profesor Biologi Integratif dan Ilmu Komputer dan Teknik Michigan State University, mengategorikan hal menjadi 4 jenis. Dari jenis AI yang ada saat ini hingga sistem yang hidup, yang belum ada kategorinya adalah sebagai berikut. Ada yang pertama, tipe mesin reaktif, contohnya Deep Blue, program catur IBM yang mengalahkan Garry Kasparov pada tahun 1990. Deep Blue dapat mengidentifikasi bagian-bagian di papan catur dan membuat prediksi. Tetapi ia tidak memiliki ingatan dan tidak dapat menggunakan pengalaman masa lalu untuk memberitahu langkah berikutnya.
Ini menganalisis kemungkinan langkah lawan dan dirinya sendiri, serta memilih langkah paling strategis. Yang kedua ada tipe memori terbatas. Sistem AI ini dapat menggunakan pengalaman masa lalu untuk menginformasikan keputusan masa depan. Beberapa fungsi pengambilan keputusan dalam mobil self-driving dirancang dengan cara ini. Pengamatan menginformasikan tindakan yang terjadi di masa depan yang tidak terlalu jauh. Seperti jalur penggantian mobil, pengamatan ini tidak disimpan secara permanen. Yang ketiga, tipe teori pikiran. Teori pikiran, istilah psikologi, ini mengacu pada pengertian bahwa orang lain memiliki keyakinan, keinginan sendiri, dan niat yang mempengaruhi keputusan mereka buat. AI jenis ini belum ada sampai saat ini. Yang terakhir ada kesadaran diri. Dalam kategori ini, sistem AI memiliki kesadaran diri memahami keadaan mereka saat ini dan dapat menggunakan informasi untuk menyimpulkan apa yang orang lain rasakan. AI jenis ini belum ada sampai saat ini. Selanjutnya, materi contoh AI dalam kehidupan sehari-hari akan dibacakan oleh Dwiki. Saya di sini akan membacakan tentang contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah asisten virtual. Asisten virtual merupakan salah satu contoh artificial intelligence pertama yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah media sosial. Siapa sangka jika terdapat platform yang juga memanfaatkan teknologi AI dan telah digunakan hampir setiap hari oleh masyarakat. Yang ketiga adalah search engine. Contoh artificial intelligence AI berikut adalah fitur search engine atau mesin pencarian, di mana teknologi ini menjadi salah satu contoh artificial intelligence yang paling sering kami gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah aplikasi streaming musik dan film. Apakah kamu termasuk orang yang suka mendengarkan musik di platform streaming musik seperti Spotify, Joox, dan Apple Music? Mungkin kamu juga sering menonton film populer terkini dari platform streaming film seperti Netflix dan Disney Hotstar. Dan video, siapa sangka kalau udah jenis platform streaming tersebut merupakan contoh artificial intelligence yang sering kita gunakan pada aktivitas harian. Yang kelima adalah metode banking. Contoh teknologi artificial intelligence kelima nyatanya hadir dari dunia perbankan, di mana sistem yang sedang dijalankan secara manual kini dapat dioperasionalkan secara otomatis, di mana pihaknya memanfaatkan aplikasi mobile banking atau m-banking untuk para pengguna agar tidak melakukan transaksi keuangan apa saja tanpa perlu khawatirkan tidak adanya mesin ATM terdekat. Yang keenam adalah aplikasi transportasi online. Apakah kamu sering menggunakan aplikasi transportasi online seperti Grab, Gojek, dan Maxim untuk hidup sehari-hari? Faktanya platform tersebut juga memanfaatkan teknologi AI untuk mempermudah pengoperasian bagi para pengguna. Yang ketujuh adalah aplikasi berbelanja online. Aplikasi berbelanja online mungkin menjadi salah satu contoh artificial intelligence atau AI terakhir yang sering kamu gunakan namun tidak menyadari kehebatan kecerdasan buatannya. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu artificial intelligence atau AI merupakan kecerdasan yang ditambahkan kepada sebuah sistem yang dapat diatur dalam konteks ilmiah atau biasa dinamakan juga sebagai artificial intelligence. Saat ini komputer telah menggunakan kecerdasan buatan berdasarkan pemrograman logika, di mana komputer dapat mengolah stimulasi yang diberikan manusia menjadi suatu keputusan berdasarkan ahli. Misalnya perangkat lunak yang bisa mengenali suara manusia dan melakukan perintah sesuai dengan suara yang diberikan. Ada juga program komputer yang diciptakan untuk bermain catur dan dinamakan Deep Blue IBM. Hebatnya, Deep Blue IBM dapat mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov pada tahun 1997. Artificial intelligence terus berkembang dengan tujuan menciptakan kecerdasan yang mirip dengan manusia. Dilihat dari tingkat kecanggihannya, kecerdasan buatan dapat dikata lebih unggul dari kecerdasan alami atau kecerdasan manusia. Namun dengan kecanggihannya, kecerdasan buatan juga memiliki kelemahan yang lebih banyak daripada kecerdasan alami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.